Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang Islam istiqomah mengikutinya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Ya, alhamdulillah. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada tafsir ya. Dan insyaallah kita masuk pada surat yang ke-91, yaitu surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams ini secara nama diambil dari ayat yang pertama. Wasy-syamsi wadhuhaha. Asy-Syams. Surat ini termasuk surat Makkiyah. Itu nampak sekali ya, di mana isinya adalah tentang akidah, juga tentang kisah-kisah ya. Di antaranya adalah wabil khusus kisah siapa? Kaum Tsamud. Kadzabat Tsamud biqaumiha. Kaum apa saja di situ? Hanya kaum Tsamud. Spesial tuh. Enggak ada kaum Ad, enggak ada kaum Nabi Lut, enggak ada kaum Nabi Syuaib, enggak ada kaum Nabi siapa lagi? Nabi Musa. Tapi fokus dengan satu kaum, itu Tsamud. Itu kaumnya Nabi Saleh. Ya, surah Asy-Syams memiliki berapa ayat? 15 ayat. 15 ayat. Dinamakan surah Asy-Syams tadi sudah kita katakan, ngambil dari ayat yang pertama, liftitahiyya bil qasamil ilahi bisyamsi al-munirah al-mudhi'ah li afaqin nahar. Isinya adalah sumpah dengan matahari yang bersinar terang di siang hari, di afaqin nahar. Nah, sekarang bagian berikutnya terkait apa korelasi surat ini dengan surat sebelumnya. Sebelum Asy-Syams surat apa? Sebelum Al-Balad. Apa korelasi antara surah Al-Balad dengan Asy-Syams atau Asy-Syams dengan Al-Balad? Di surah Al-Balad Allah tutup yang pertama nih, khatamallahu subhanahu surat Al-Balad bi ta'rif ashabil maimanah wa ashabil mash'amah. Jadi di surah Al-Balad itu ditutup dengan ada ashabul maimanah, ada ashabul mash'amah. Nah, thumma awdah al-murad min al-fariqani fi surat Asy-Syams. Nah, maka kemudian dijelaskan siapa ini ashabul maimanah, siapa ashabul mash'amah. Ashabul mash'amah di ayat apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Siapa ashabul maimanah? Qad aflaha man zakkaha. Siapa sih kelompok kanan? Itu orang yang mensucikan dirinya, jiwa. Siapa ashabul mash'amah? Dijelaskan di surah Asy-Syams. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang yang mengotori jiwa. Ini korelasi atau munasabah antara surah Asy-Syams dengan surah Al-Balad. Yang kedua, korelasinya abadallahu ta'ala fi akhir ayat surah as-sabiqah masira aw ma'al al-kuffar fil akhirati wa huwa ya. Kalau di surah Al-Balad itu dijelaskan di akhir surat tentang akhir ending dari orang kufar nanti di akhirat. Di mana? Tempatnya di neraka. Nah, di surat ini digambarkan tentang ending mereka ketika di dunia. Kalau di surat Al-Balad itu ending ketika mereka nanti di akhirat. Di mana tempatnya? Di neraka. Tapi kalau di surat Asy-Syams
itu ending mereka ketika di dunia. Fakadzabu fa'aqaruha wa damdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Ya kan? Dihancurkan mereka semuanya ketika di dunia. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Hancur secara merata. Musnah secara merata. Untuk siapa? Orang apa sih? Ya. Orang yang kafir. Kafir. Jadi ending mereka ketika di dunia dimatikan semua. Itu kalau di surat Al-Asyams. Kalau di Al-Balad ending mereka nanti di akhirat. Itu di oke ya. Itu korelasi antara surah Al-Balad dan surah Asy-Syams. Baik. Berikutnya kandungan surat Asy-Syams. Di surat ini ya, secara garis besar mengandung yang pertama al-iqsam bil makhluqat al-kauniyah al-'azimah fil 'alam al-'alawi was-sufli atau al-ulwi was-sufli. Jadi di surat ini isinya apa? Sumpah Allah dengan makhluk-makhluknya, baik yang di atas maupun yang di bawah. Boleh nggak Allah bersumpah dengan makhluknya? Boleh sekali. Tapi kalau kita nggak boleh. Ya. Jadi bersumpah dengan alam alawi, al-ulwi, was-sufli. Yang di bawah. Wa alat tafakkuri fi dzalika wa an-nafsu 'ala ahwali nafs insaniyah. Kemudian terkait dengan diri kita, jiwa kita. Kan wa nafsi wa ma sawwaha. Dan sekaligus bagaimana kondisi jiwa setiap kita, setiap manusia, dan bagaimana peran mereka untuk mensucikan jiwanya atau justru malah mengotori jiwa yang membersihkan jadi untung, tidak hanya sekedar untung terus ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau rugi juga rugi terus, rugi dunia, rugi akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, darbul mathal bi thamuda liman dassa nafsahu wa ahmalaha. Nah, di surat ini secara garis besar bagian keduanya adalah darbul mathal, membuat ilustrasi atau contoh terkait dengan orang yang waqad khaba man dassa. Siapa? Kaum Tsamud, kaumnya Nabi Shalih. Nah, kalau kita kaitkan apa hubungannya kaum Nabi Shalih dengan yang pertama tadi, dengan Asy-Syams, dengan Asy-Syams wa duhaha. Di sebagian tafsir dikatakan Allah sudah memberikan penjelasan yang terang benderang, sudah menunjukkan al-haq yang terang benderang, seperti terangnya matahari. Makanya suratnya Asy-Syams. Tapi ternyata mereka mengingkari kebenaran, mengingkari al-haq. Padahal al-haq itu terang benderang, seterang matahari. Kira-kira kalau matahari terang begitu, kok ada yang bilang nggak terang, itu kira-kira siapa? Sakit jiwa. Sakit jiwa. Orang sakit mata. Kalau orang sakit mata nggak berani bilang matahari apa namanya? Karena dia nggak berani menghadapi matahari. Ya, jadi al-haq itu begitu terang benderang, seperti terangnya matahari, tapi mereka tidak menerima al-haq. Gitu ya. Ini kalau kita kaitkan bagian pertama dengan bagian kedua. Yang kemudian akibatnya kaum Tsamud itu dihancurkan oleh Allah, dimusnahkan oleh Allah. Wa ahlakaha wa dammarha iyanan fid dunya. Secara apa namanya? Kelihatan mata ya. Iyanan fid dunya, di dunia. Baik, itu isi kandungan dari surat Asy-Syams. Sekarang kita masuk
pada Masa ini. tafsirannya, penjelasannya ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, wasyamsi wadduhaha. Aqsamallahu ta'ala fi maqayat surah bisab'ati asya'a. Di surat ini kata Syawab Az-Zuhaili beliau mengatakan Allah bersumpah dengan 7 hal. Sab'ati asya'a. Yang pertama apa? Wasyamsi wadduhaha. Aqsam bisyamsi al-mudi'ah nafsuha. Bisyamsi al-mudi'ah, berarti kalau bisyamsi al-mudi'ati nafsiha. Jadi matahari yang bersinar dengan sendirinya. Artinya secara zatnya matahari itu bersinar. Jadi dia menghasilkan sinar, cahaya. Beda dengan bulan. Bulan dapat cahaya dari mana? Dari matahari. Makanya disebut syamsi wa duhaha. Ya, aqsam bisyamsi al-mudi'ah nafsiha sawa'un ghabat am tala'at. Li'annaha syai'un 'azim abta'aha Allah wa aqsama bi dha'iha wa duhaha. Intinya di sini Allah bersumpah dengan matahari, dengan cahaya duhanya yang menerangi. Nah, duha ini tentunya bukan hanya bagian keseluruhan dari matahari. Duha itu satu bagian dari waktunya matahari bersinar. Kapan itu? Waktu pertama. Syamsi wa duhaha. Dan nanti ada waktu siang, ada waktu sore, gitu kan? Tapi yang pertamanya adalah duha. Makanya sholat sunnah itu setelah sholat subuh adalah sholat sunnah duha. Baik, jadi Allah bersumpah dengan matahari, dengan sinarnya yang terang, dengan waktu duhanya. Dan tentunya kalau kita melihat Allah bersumpah dengan asyams ini, dengan matahari ini. Matahari ini sesuatu yang begitu bermanfaat. Cahayanya saja, Masya Allah, kalah dengan cahaya buatan manusia yang diusahakan manusia. Dia nggak perlu macam-macam. Tadi kan dikatakan bersinar dengan sendirinya. Kalau kita bikin sinar harus pakai apa? Pakai energi, ya kan? Pembangkit listrik tenaga air lah, tenaga baterai, tenaga batu bara, tenaga minyak, tenaga uap, macam-macam. Tapi kalau matahari sudah langsung bersinar, sinarnya itu langsung untuk semua. Walaupun sebagian dapat, sebagian enggak ya. Kan buminya sebagian terang, sebagian gelap. Tapi kan dapat putarannya. Ya, ada sih yang sebulan nggak dapat, ada. Di daerah mana itu? Aku lebih tahu. Di daerah mana yang nggak dapat matahari? Atau dapat mataharinya begitu banyak? Yang paling indah ya kita di Khatul Istiwa. Khatul Istiwa itu bahasa Arab ya. Khatul Istiwa di garis tengah. Kita dapat matahari terus setiap hari. Kecuali kalau hujan ya, kalau kelihatan. Tapi matahari sebenarnya ada. Di kita itu nampak. Jadi dengan cahayanya, dengan manfaatnya untuk kita. Karena matahari itu memberikan fotosintesis ya, untuk pertumbuhan yang ada di bumi. Kalau bumi nggak ada hijau-hijauan, kayak apa bumi ini? Jadi manfaat dari matahari. Tapi yang perlu ditekankan adalah walaupun dia begitu besar manfaatnya bagi manusia, tapi sebesar apapun manfaatnya, dia tetap makhluk Allah. Jangan seperti orang Jepang, ketika melihat matahari begitu besar manfaatnya, akhirnya jadi Tuhan. Agamanya namanya Shinto. Shinto apa Shinto? Shinto.
Ini di bahasa Syekh Wahbah Zuhaili ini li'annahu mab'atsu hayatil ahya. Jadi dia ini yang apa ya? Mab'ats itu yang mengutus, yang menumbuhkan hayatil ahya, kehidupan yang hidup. Karena memang ketika kalau udah pagi hari, matahari terbit, yang kerja semuanya berangkat, yang petani, yang karyawan, yang pedagang, wah mulai berangkat semua. Yang dagang nasi udah mulai bergerak ya. Yang kerja di Jakarta, berangkat semua. Makanya jalanan penuh pagi hari. Karena memang waktu duha itu waktu al-hayah, waktu kehidupan. Sama di surat An-Naba, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kami jadikan siang itu ma'ash. Apa ma'ash? Al-aish, kehidupan. Kenapa? Karena memang dari siang hari itu waktunya orang melek semua, orang beraktivitas semua. Makanya itu waktu al-jid, waktu bekerja keras, waktu berusaha, waktu orang itu menjadi kelihatan hidup. Kalau malam hari itu identik dengan orang semuanya mati, dia gelap. Kalau malam hari kok terang, itu aneh. Itu yang terjadi di akhir-akhir ini ya. Malam hari itu malah terang benderang. Oke ya. Jadi wasyamsi wa duhaha. Kemudian wal qamari idza talaha. Wa aqsama bil qamaril muniri idza tabi'a asy-syamsa fit tulu'i ba'da ghurubiyah. Jadi Allah bersumpah dengan bulan. Ada matahari, ada bulan. Biasanya sih kalau di bahasa Arab, kalau menyebut matahari dan bulan itu syamsani atau qamaron. Kalau menyebut dua matahari, qamaron, bukan syamsan. Saya nggak tahu kenapa ya. Jadi kalau orang Arab itu bilang matahari dan bulan itu qamaron. Bulan, maksudnya matahari dan bulan. Karena semuanya syams dulu ya, harusnya ya. Ya disebut qamaron, nggak ada syamsan, dua matahari kan. Tapi kalau Indonesia nggak ya, dua matahari kembar. Dua matahari. Kalau kita apa di bahasa Arab itu qamaron. Nah, wal qamari idza tala, dan demi bulan ketika apa tala? Mengiringinya atau mengikutinya. Kenapa dibilang mengiringinya? Karena ketika matahari ghurub, ketika di waktu maghrib, maka muncul bulan. Namanya wal qamari idza talaha. Demi bulan yang mengiringi matahari. Wabil khusus di tanggal-tanggal pertengahan, tanggal al-thalith asyar hatta al-khamis asyar, tanggal 13 sampai 15. Sering disebut dengan ayyamul bid, pakai dot, ayyamul bid, abyad, putih, hari-hari putih. Kenapa disebut hari putih? Karena terang benderang. Walaupun di tanggal sebelumnya juga sudah terang ya, tapi lebih terang lagi ketika di tanggal-tanggal ini. Ya, wal qamari idza talaha. Terutama di waktu ayyamul bid, di mana bulan begitu terang, penuh ya, mirip dengan matahari. Jadi sini Allah bersumpah dengan dua makhluknya, yaitu asy-syams dan al-qamar. Dan dua-duanya adalah tanda kebesaran Allah. Makanya kita sebagai hamba Allah dianjurkan sekali di setiap pagi dan petang itu banyak-banyak zikir pagi dan petang.
pagi sore. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Jadi pagi hari kita baca zikir ini, aku masuk pagi hari, dan semua kekuasaan di pagi hari ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari terbit, siapa yang menjalankan? Allah. Kan asbahna asbahal mulku lillah walhamdulillah. Karena Allah yang berkuasa, ya pujiannya hanya untuk Allah. Wahdahu la syarika lah. Hanya Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Itu zikir pagi yang sangat dahsyat itu, super sekali itu. Makanya nggak main-main orang zikir asbahna. Makanya zikirnya jangan sambil lalu, sambil direnungi, sambil dihayati. Karena matahari terbit, peristiwa matahari terbit itu enggak sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang remeh. Cuma masalahnya kita ini sudah terbiasa. Ya matahari terbit ya gitu aja, gitu kan? Padahal itu peristiwa besar. Enggak ada orang yang bisa menerbitkan matahari kecuali hanya Allah. Ada nggak bisa nahan matahari? Berhenti, jangan gerak, nggak bisa. Selama Allah tidak menghentikannya, maka dia tidak akan pernah berhenti. Karena asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihil nusyur. Jadi kecil kita ketika di pagi hari itu, ketika lihat matahari. Begitu juga nanti malam hari. Tapi kita mulainya zikirnya di petang hari. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihil nusyur. Ya, jadi kita itu hidup itu jadi terkait terus dengan Allah, nyambung terus dengan Allah. Jadi silah kita itu selalu silah mutawasilah, hubungan yang terus sambung menyambung, nggak pernah berhenti, nggak putus-putus. Pagi asbahna, petang amsayna, amsayna terus, nanti ketemu matahari lagi asbahna, ketemu sore lagi amsayna. Begitu terus hidup kita. Jadi selalu terkait dengan Allah, tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu merasakan kebesarannya. Makanya kemudian kita hanya khudu, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekaligus juga tadi itu ya, ikrar, pernyataan, semuanya adalah milik Allah, semuanya adalah di bawah kekuasaan Allah. Akhirnya kita tuh butuh berserah diri kepada Allah. Baik, selanjutnya wan nahari idza jallaha, dan demi siang idza jallaha, ketika menampakkan matahari. Idza jalla syamsa wa kashafaha wa adhara tamamaha. Jadi Allah bersumpah dengan waktu an-nahar, waktu siang hari. Sebenarnya waktu kita itu dibagi menjadi dua, ada lail, ada nahar. Jadi sebenarnya dari subuh sampai maghrib itu namanya nahar. Kalau maghrib sampai subuh itu namanya lail. Jadi lailan wa nahar, lailan wa nahar. Jadi malam dan siang. Ya, siang itu maksudnya dari subuh sampai maghrib. Ya, wan nahari idza jalla, dan demi siang hari idza jallaha, ketika menerangi, bukan menerangi. Ya, menjelaskan itu, menampakkan, jalla.
Iya, artinya matahari itu jadi terang. Jadi nampak itu matahari di waktu siang hari. Fa fi iktimalin nahari kama wuduhi syamsi. Supaya nampak betul bagaimana matahari itu sempurna. Dengan sinarnya, dengan cahayanya, dengan panasnya. Dan wal laili idza yaghshaha wa aqsama bil laili idza yaghsha asy-syamsa wa yughatti daw'aha bi dhulmatihi. Dan Allah bersumpah dengan malam ketika menutup matahari, artinya menutup sinarnya. Artinya sinar matahari tidak mengenainya, mengenai malam. Dengan apa? Dengan gelap. Jadi matahari hilang cahayanya, kemudian matahari taghib, hilang, ghaba, enggak hadir. Wa taghib asy-syams. Wa tadlimu ad-dunya fi nisfi al-qurati al-ardiyyah, thumma tatlu fi nisfi al-akhar. Matahari tenggelam di satu bagian bumi dan terbit di sebagian bumi yang lain. Ini yang kita orang geografi ya, atau orang fisika ya, lebih tahu bagaimana perjalanan matahari, ya, muter terus ya. Wa fi hadha tabaddul wa taghayyur raddun 'ala al-musyrikin alladziina yu'allimuna al-kawakiba wa al-thanawiyyah alladziina yaquluna bi anna lil-'alam ilahaini itsnain. Nah, ini sekaligus sebagai rad. Apa rot itu? Counter. Counter apa counter sih? Counter ya? Counter. Apa bahasanya? Counter. Wah. Counter itu bacanya gimana? Counter Counter ya? Artinya mengcounter itu ya. Mengcounter rot kepada orang-orang musyrik yang mengatakan yang namanya Tuhan itu Tuhan gelap dan Tuhan terang. Ya, ada dua Tuhan. Ada Tuhan gelap, ada Tuhan terang. Loh, berarti kalau Tuhan gelap, Tuhan terang hilang. Kalau Tuhan terang, Tuhan gelap hilang. Ya nggak bisa begitu. Namanya Tuhan ya satu, hadir dalam setiap saat, setiap waktu. Mau terang mau gelap, Allah selalu hadir. Kulla yawmin huwa fi sya'an. Ya, Ar-Rahman begitu ya. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Nanti ada kulla yawmin huwa fi sya'an. Setiap hari. Bukan berarti hanya hari apa namanya? Malam enggak gitu ya. Jadi ada selalu ada. Baik, ini baru Allah bersumpah dengan 4 ya. Baru 4. 3-nya sudah kita sambung di pertemuan berikutnya. Intinya kita selalu menghadirkan kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syamsu wal-duhaha wal-qamari idza talaha wan-nahari idza jallaha wal-laili idza yaghshaha. Ini bukan sesuatu yang biasa-biasa, tapi sesuatu yang luar biasa. Caranya bagaimana? Fikir pagi, fikir petang atau sore. Nanti kita menghadirkan kebesarannya dengan fikir dalam fikir yang kita ucapkan. Asbahna wa asbahal mulku lillah, amsayna wa amsal mulku lillah. Allah ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.